Ada dua hal penting yang kita akan diskusikan dalam video kali ini. Pertama, mengingatkan kesadaran bahwa dunia dalam keadaan genting, di mana dunia sedang bersiap untuk perang militer. Kedua, bagaimana Indonesia bisa berdikari agar tidak impor beras sebagaimana pemerintahan yang lalu gagal membangun keduanya. Kita sudah mengetahui bahwa suatu negara bisa dikatakan menjadi negara maju atau negara dengan pendapatan tinggi, maka negara tersebut pendapatan GDP per kapitanya adalah di atas $13.000. Dua negara yang lebih muda dari Indonesia di ASEAN yaitu Singapura sudah lama melewati level itu. Sekarang sudah di atas $60.000 bahkan. Dan tahun depan Malaysia akan mencapainya. Namun sayang Indonesia belum bisa mencapainya. Masih berkutat di angka $4.500 per kapita sejajar dengan Vietnam dan Filipina. Padahal dulu Indonesia itu jauh dibandingkan Filipina, apalagi Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintahan kemarin kuat ngutang dan untuk hal yang boros, tidak produktif, serta tidak membangun kekuatan industri. Jangankan membangun, malah deindustrialisasi alias industrinya turun. Bayangkan, negara seperti India, Vietnam bertumbuh di atas 8% setahun, bahkan pernah 11% setahun dalam 10 tahun terakhir. Indonesia di masa yang sama hanya tumbuh 5%-an alias autopilot. Apa yang dimaksud dengan autopilot? Tanpa kehadiran pemerintah, ekonomi memang tumbuh segitu. Jadi bisa dikatakan selama 10 tahun pemerintahan kemarin tidak membangun kekuatan ekonomi, hanya membangun kekuatan politik dan penguatan citranya saja. Sangat irresponsible about money, sangat tidak bertanggung jawab akan kelolaan keuangan negara. Uangnya boros dipakai untuk hal yang tidak produktif. Kembali ke autopilot. Hanya autopilot, rakyat membangun sendiri tanpa kehadiran pemerintah, rata-rata tumbuh 5%. Lalu solusi ke depan bagaimana agar kita bisa swasembada pangan dan tidak impor? Baik, kita saksikan cuplikan video ini. Inilah Kasepuhan Cipta Gelar, desa yang memiliki cadangan pangan hingga 95 tahun. Kasepuhan Cipta Gelar merupakan desa adat yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa adat ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan diklaim tidak pernah mengalami gagal panen lebih dari 600 tahun yang lalu. Uniknya masyarakat di sana sama sekali tidak menggunakan bahan kimia dan peralatan modern dalam bertani. Mereka didorong untuk menjaga kearifan lokal dengan memanfaatkan alat-alat tradisional seperti cangkul untuk menggarap sawah, hingga lesung dan alu untuk memisahkan gabah. Selain itu, masyarakat desa Cipta Gelar hanya menanam padi 1 kali dalam setahun, dan hasil panen padinya tidak boleh diperjualbelikan. Bagi mereka menjual padi adalah dosa besar, sehingga hasil panen yang mereka dapatkan hanya akan dikonsumsi dan disimpan di lumbung padi atau lewit yang berjumlah sekitar 11.000 buah. Ini adalah contoh konkret kalau di sebuah wilayah kita jika tidak ada pemerintahan pusat yang penuh dengan intrik politik, kehidupan jalan dengan tenang, damai, dan produktif. Tak perlu utang Tiongkok, tak perlu ada orang-orang dari Tiongkok di tanah air tersebut. Negara sudah autopilot. Dengan adanya pejabat dan pemerintah, kerjanya malah bikin ribet, peraturannya macam-macam, izinnya macam-macam. Cawe-cawe buat peraturan yang dapat manfaat adalah untuk kepentingan sendiri. Kebijakan malah membatasi karya masyarakat. Fakta dunia pertanian, pupuk diatur, harga gabah ditekan, irigasi amburadul, persawahan dialihfungsikan. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Hasilnya, petani merana, anak-anak nganggur, jadi tukang ojek, dan main judi online. Solusinya jadi bagaimana untuk Indonesia mandiri beras? Kenapa kita tidak copy paste saja di 10.000 titik apa yang petani pedalaman Sukabumi itu lakukan? Kan gampang. Dan pastikan tanpa pemerintah, biar sesama rakyat saja yang melakukannya. Ntar dipakai flexing lagi, foto-foto buat kampanye, sok perhatian sama petani lagi. Ya enggak lah. Peace.